Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan hingga kita semua diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang akan disampaikan oleh narasumber terpercaya kita, Ustadz Jauhar Ridwani Marzuk LCMA. Kepada Al-Mukarram Ustadz Jauhar Ridwani Marzuk LCMA, kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'ahudah. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tibyan, adab-adab penghafal Al-Quran. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita ditemani oleh salah satu sahabat kita nih, Akbar, yang insya Allah akan membacakan paragraf demi paragraf dari kitab ini. Seperti biasa, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita selesaikan sebelumnya. Sekarang insya Allah kita masuk bab kelima. Ya, silakan Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan melanjutkan kajian online kita yang berjudul Kitab At-Tibyan karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Adab penghafal Al-Qur'an. Sekarang kita memasuki bab 5, adab para penghafal Al-Qur'an. Ya. Beberapa adab penghafal Al-Quran antara lain hendaknya ia berpenampilan sempurna dan berperangai mulia serta menjauhkan dirinya dari hal-hal yang terlarang Al-Quran demi memuliakan Al-Quran. Hendaklah ia menjaga diri dari profesi atau pekerjaan tercela, menghormati diri, menjaga diri dari penguasa kejam dan para pengejar dunia yang lalai. Tawadu terhadap orang-orang salih, pelaku kebaikan dan orang-orang miskin. Hendaklah menjadi pribadi yang khusyuk serta tenang hati dan sikapnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa ia berkata, "Wahai para ahlul Quran, angkatlah kepala kalian. Sungguh telah jelas bagi kalian jalan tersebut. Berlomba-lombalah dalam kebaikan dan jangan menjadi beban bagi orang lain." Ya. Ini diantara adab yang harus diperhatikan oleh para penghafal Al-Quran. Jika para pembelajar Al-Quran, hendaklah dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Artinya kalau ada yang diperintahkan Al-Quran, diamalkan. Kalau ada yang dilarang oleh Al-Quran, dia tinggalkan. Seperti itu ya. Dia juga harus memperhatikan penampilan luar maupun dalam. Dalamannya, dia membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela, dari penyakit-penyakit hati. Kemudian secara luarannya atau lahirnya, maka dia berpenampilan yang bagus, rapi, yang memperhatikan wewangian, kemudian memperhatikan tingkah laku dan lain sebagainya. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya ma'syarul qurra, irfa'u ru'usakum." Wahai kalian para pembaca Al-Quran, angkat kepala kalian, karena kalian ini orang mulia. Jadi jangan merasa rendah diri. Kalian memiliki Al-Quran, kalian adalah orang yang mulia. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan menjadi beban bagi manusia. Artinya jangan justru membuat manusia susah dengan kehadiran kita. Kita sebagai orang yang memiliki
hafalan Quran, pembelajaran Al-Quran harus memudahkan atau memberikan kesenangan kepada orang lain, bukan justru menjadi beban bagi orang lain. Ya, lanjut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, hendaknya penghafal Al-Quran bangun pada malam hari ketika orang-orang tidur, berpuasa pada siang harinya saat orang-orang makan, bersedih hati tatkala yang lain bergembira, menangis ketika yang lain tertawa, diam ketika yang lain sibuk, berdebat, dan rendah hati ketika yang lain menyombongkan diri. Ya, jadi ahli Quran harus membedakan diri dari kebanyakan orang yang tidak baik maksudnya. Artinya kalau orang itu tidur di malam hari, maka hendaklah para pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran itu bangun di malam hari untuk beribadah. Kalau orang siang banyak tidak berpuasa, hendaklah dia memperbanyak puasa. Kalau orang berbangga-bangga sombong dengan dirinya, maka ahli Quran tidak boleh sombong bangga diri. Oke, kita lanjutkan saja. Diriwayatkan dari Hasan rahimahullah, sesungguhnya generasi sebelum kalian itu memandang Al-Quran sebagai risalah dari Rabb mereka, sehingga mereka pun mentadaburinya di malam hari dan mengamalkannya pada siang hari. Ya, ini Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan orang-orang dahulu itu ketika membaca Al-Quran beneran dia membaca kayak dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena surat itu dari Allah gitu ya, sehingga benar-benar meresapi, mentadaburi, kemudian juga merenungi makna-makna yang ada dalam ayat-ayat yang dibaca. Tapi sekarang kita hampir tidak, karena banyak yang tidak memahami Al-Quran. Jangan memahami, bacaannya saja agak susah. Jadi kita untuk memahaminya ini, kan ini tahapan yang keberapa? Kita sekarang untuk membacanya saja secara sempurna itu belum banyak yang bisa. Ya. Oke, kita lanjut. Sedangkan Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, hendaknya penghafal Al-Quran tidak merasa butuh pada para pemimpin dan bawahan-bawahannya. Ya, artinya jangan menghambakan diri kepada para pemimpin. Seorang penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, orang yang memiliki Al-Quran lebih mulia daripada para pemimpin. Ya. Sehingga jangan sampai dia menghambakan diri kepada pemimpin, dia merasa butuh kepada pemimpin. Artinya ketika merasa butuh itu maksudnya ya dia bisa dikendalikan, bisa dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak baik begitu ya. Apalagi bawah-bawahannya. Kalau kepada pemimpin saja nggak boleh tunduk, ya artinya tunduk ketika sesuatu itu tidak baik. Ya. Kalau sesuatu itu baik, maka kita harus taat kepada pemimpin. Kalau mengajak kepada kebenaran, kepada kebaikan, maka kita tunduk, kita mengikuti. Tetapi kalau seumpamanya tidak, maka seorang ahli Quran ya tidak boleh tunduk kepada pemimpin, apalagi merasa butuh baik secara finansial maupun secara posisi pangkat. Ya, pengen mendapatkan pangkat A, sehingga kemudian dia menghambakan diri kepada pemimpin, mau dikendalikan. Ya, kita lanjutkan. Ia juga mengatakan, penghafal Al-Quran merupakan pembawa bendera Islam, maka tidak sebatasnya ia bersenda gurau, lupa dan lalai, ataupun membicarakan hal yang sia-sia bersama dengan orang-orang yang lalai, demi mengagungkan kebenaran Al-Quran. Ya, di sini ya, para pembawa Al-Quran, dia pembawa panji-panji Islam. Jadi tidak boleh dia lengah, tidak boleh dia lalai. Dia harus tetap siaga. Ya, pikirannya harus tetap hidup dengan Al-Qur'annya. Jangan banyak menghabiskan waktu-waktu yang sia-sia bersama orang-orang yang suka menghabiskan waktu dengan kesia-siaan itu. Oke, kita lanjut. Sini ada bagian subbabnya. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Oke, jadi seorang pengajar Al-Quran atau orang yang memiliki Al-Quran jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mendulang kenikmatan duniawi. Artinya, tapi kalau mendapatkan kenikmatan duniawi boleh tak? Boleh saja, ya kan? Artinya ada orang ngajar ngaji kemudian dikasih sesuatu, maka boleh. Seperti guru-guru yang ngaji, guru-guru TPA, ya, atau guru-guru agama, maka dibolehkan. Yang penting tidak mematok atau meminta, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Termasuk hal-hal yang paling penting yaitu diperintahkan. Hendaknya ia sangat berhati-hati agar jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai sarana mencari nafkah. Diriwayatkan Abdurrahman bin Sibl radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bacalah Al-Quran, jangan makan hasil darinya, jangan melalaikannya, dan jangan pula berlebih-lebihan terhadapnya. Ya, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran, wala ta'kulu bihi. Janganlah makan dengannya. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi maksudnya makan dengannya itu jangan sampai kita menjadi Al-Quran itu cara, wasilah atau salah satu media untuk mendapatkan kenikmatan duniawi atau penghidupan. Tapi kalau dikasih tidak masalah. Nah gitu ya. Dikasih tidak masalah. Kalau ngasih, kalau ada orang ngasih alhamdulillah kita terima. Kalau tidak ada masalah. Gitu kita mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai menjadikan Al-Quran itu seperti barang yang diperjualbelikan. Ya kan? Sehingga ketika ngajar segini, ketika tambahan segini jadi segini dan lain sebagainya. Ini Rasulullah mengatakan, wala ta'kulu bihi wala tajfu anhu. Jangan kalian kering memahami Al-Quran itu. Dan memahami dengan baik. Wala taghlu fihi, jangan juga berlebihan memahami Al-Quran. Ini sudah kita singgung kemarin tentang masalah corona. Yang dikatakan corona ada dalam Quran itu ya. Jadi sebenarnya ini terlalu berlebih-lebihan dalam memahami Al-Quran. Ada juga yang terlalu kaku memahami Al-Quran. Sehingga kalau tidak ada ayatnya dalam Al-Quran berarti tidak boleh. Kalau tidak ada kata itu dalam Al-Quran maka tidak boleh. Padahal dalam Al-Quran itu banyak memuat makna-makna yang tersirat begitu. Jadi enggak harus disebutkan secara langsung. Antum menyebutkan boleh tak mengkonsumsi ganja? Enggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau cari ayat dalam Al-Quran tidak ada kata ganja. Ya, tidak ada. Kan begitu ya. Nah, cuman nilainya ada, dia memabukkan gitu. Jadi intinya itu ada. Sehingga semua yang memabukkan itu diharamkan. Nah, jadi cari ganja ada tak? Itu ayatnya dalam Al-Quran? Ya tidak ada. Ya, begitu ya. Jadi jangan terlalu kaku memahami Al-Quran, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga apa-apa itu seakan-akan sudah ada dalam Al-Quran. Ya, ketika gedung WTC runtuh, ya, dicari ayat surat ke-11, surat ke-9 atau ke-11. Surat 9 ayat 11, gitu kan? Karena tanggal berapa itu? Tanggal 9, ya kan? Bulan 11 atau tanggal 11 bulan 9, ya kan? Itu sehingga dicari ayat Al-Quran surat ke-9 ayat ke-11 berbicara tentang apa dan lain sebagainya. Ini terlalu berlebihan, terlalu kaku juga tidak boleh. Seakan-akan yang tidak ada dalam Al-Quran berarti diharamkan. Contohnya apa? Ada orang itu yang membolehkan anjing. Karena apa? Karena pengharaman anjing nggak ada dalam Al-Quran. Innama harrama alaikumul maitah waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya diharamkan bagi kamu al-maitah, bangkai, walahmal khinzir, daging babi. Nah, wa ma uhilla bihi li ghairillah atau ma uhilla li ghairillah bih, dan apa-apa yang tidak disembelih selain Allah. Ya. Innama harrama alaikumul maitah. Jadi yang diharamkan cuma itulah. Jadi kalau anjing kan tidak ada pengharaman, berarti boleh. Ya kan? Nah, kalau anjing disembelih dengan bismillah berarti boleh. Karena yang tidak boleh itu bangkai, kemudian tadi khinzir, kemudian yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah ini bahaya. Ya. Padahal di hadis-hadis lain ada. Ya. Kemudian ayat-ayat yang lain yang secara tersirat ada makna pengharaman hal-hal itu. Oke, kita lanjut. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran sebelum datang kaum yang mendekatkannya, seperti tegangnya anak panah. Mereka menyegerakan upahnya dan tidak menundanya. Diriwayatkan maknanya oleh Abu Daud dari Sah bin Sa'ad. Ya. Apa maknanya? Lanjut. Maksudnya menyegerakan upahnya dalam bentuk harta, popularitas dan semisalnya. Ya. Jadi kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Artinya sekarang kalian baca dan hafalan Quran. Min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadah. Sebelum datang suatu kaum yang akan menegakkannya seperti menegakkan anak panah, busur panah. Ya, yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalun. Mereka minta disegerakan upahnya tapi tidak mau ditunda. Artinya mereka mensegerakan upahnya dengan minta tadi ya kenikmatan duniawi. Padahal Al-Quran itu kalau kita mau sabar, pahalanya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di akhirat, gitu ya. Nah orang ini tidak mau mendapatkan
pahala akhirat. Dia cuma pengennya mendapatkan pahala di dunia. Jadi dia pengen mensegerakan kebaikan dari Al-Quran yang dia miliki itu. Nah di sini kan mengandung celaan ya. Jadi Jabir mengatakan artinya jangan sampai mengikuti kaum ini yang mereka menjadikan Al-Quran sebagai media untuk memperbanyak kenikmatan duniawi, mendapatkan keuntungan duniawi semata. Kita lanjutkan lagi. Futhai bin rahimahullah berkata, pernah dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki sebuah masjid. Ketika imam telah salam, berdirilah seorang laki-laki membaca beberapa ayat Al-Quran, kemudian meminta-minta. Salah satu dari keduanya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada suatu kaum yang meminta-minta dengan Al-Quran. Maka jika ada orang yang meminta-minta dengan Al-Quran, jangan kau beri. Ya. Di sini ada satu riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang suatu kaum yang meminta-minta dengan Al-Quran. Jadi ngamen. Biasanya orang ngamen pakai lagu-lagu biasa. Ini ngamen pakai Quran gitu. Nah, dia baca Quran, kemudian habis itu ya dia ngedarin lah minta-minta uang. Nah di sini dari Fudail bin Amru kisahnya begitu. Ada dua orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid. Kemudian ketika salam imamnya, salah satu dari mereka baca Al-Quran kemudian minta, sehingga salah satu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mengatakan innalillahi itu kan melihat sesuatu yang tidak baik kan? Tidak baik. Masya Allah, innalillahi, ente menjadikan Al-Quran seperti ini begitu. Dan Rasulullah sudah mencela, artinya sudah memperingatkan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai media atau sarana untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, kita lanjut. Sanad riwayat ini munqati karena Fudail bin Am tidak mendengar langsung dari sahabat. Ya, sanad ini munqati artinya dia putus. Hadisnya secara riwayat tidak kuat, tetapi secara hikmah kita bisa ambil ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan supaya kita tidak mengambil upah atau menginginkan kenikmatan atau keuntungan duniawi dari Al-Quran yang kita baca. Kita lanjut lagi. Adapun mengenai upah dari pengajaran Al-Quran, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Imam Abu Sulaim Al-Khattabi mengatakan sebagian ulama melarangnya, di antaranya Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Sebagian lagi membolehkannya jika tidak menjadi syarat, sebagaimana pendapat Hasan Al-Basri, Asy-Syafi'i dan Ibnu Sirin. Oke. Lagi. Adapun Atta, Malik, Syafi'i dan lainnya membolehkannya jika tidak menjadikannya sebagai syarat dan meminta upah dengan upah yang benar. Hal ini berdasarkan hadis-hadis sahih yang membolehkannya. Sahih. Hadis-hadis sahih yang membolehkannya. Ya. Nah, di sini ada 3 pendapat dari para ulama. Boleh enggak kita mengambil upah dari Al-Quran yang kita ajarkan atau yang kita baca? Ya. Sebagian mengatakan tidak boleh. Ya, artinya sama sekali tidak boleh. Mau dikasih ataupun tidak dikasih. Artinya mau dikasih syarat ataupun tidak bersyarat. Yang kedua mengatakan boleh selama tidak ditetapkan syaratnya. Artinya kalau saya ngajar sekian, kamu bayarnya sekian. Kamu ngajar sekian, bayarnya sekian. Gak ditetapkan, yang penting ngajar. Nanti orang ngasih, ya terserah mau ngasih, kita ambil. Tidak dikasih juga, tidak masalah, gitu kan. Sebagian lain, Malik, Syafi'i, kemudian Atta mengatakan boleh diambil. Ya, insya'arataha, artinya ketika sudah disepakati, gitu kan. Sama-sama dia sudah menyepakati. Artinya selama sebulan kita belajar, nanti bayaran bulannya sekian. Ini kan di TPA segitu kan, ditetapkan. Jadi nanti bayaran bulanannya 10.000 atau 50.000 kan, sudah ditetapkan. Ya, kalau sama-sama sudah menetapkan dan sama-sama redha, tidak masalah. Ya kan, sama-sama redha, tidak masalah. Ini 3 pendapat ulama. Nah di sini yang kuat yang mana? Ya sama-sama kuat karena para ulama memiliki alasannya atau dalil masing-masing. Tapi kita bisa pakai hati nurani kita. Ya kan? Kalau yang kita ajar itu orang yang mungkin tidak mampu, tidak usah ditetapkan dan jangan minta. Insya Allah pahalanya ada di sisi Allah
Subhanahu wa taala. Kalau orang itu kaya, ya, kemudian dia ingin memberikan sebagian dari hartanya kepada kita ketika kita ngajar ngaji, ya tidak masalah, silakan diambil. Nah, kalau seumpamanya di lembaga-lembaga pendidikan formal, maka kita bisa pakai pendapat yang ketiga, boleh ditetapkan syarat. Ya, di sini ini pondok tahfidz, bayarannya setiap bulan sekian, kan? Jadi ini untuk SPP-nya, ini untuk guru ngajinya, ini untuk makannya, ini untuk asramanya dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita pakai yang mana. Jadi tiga-tiga ini menurut saya bisa kita ambil. Ya, artinya kita tidak menyalahkan tiga-tiga ulama. Tapi posisi kita di mana? Ya, kalau posisi kita tadi yang di pertama, yaitu kita melihat murid kita atau orang yang kita ajar ini tidak memiliki apa-apa, ya sudah, jangan diterima, kasihan. Atau kadang-kadang orang itu sebenarnya tidak mampu, kan, tidak punya. Kemudian karena memang terbiasa bayar sehingga dia maksa untuk nyari dari sana sini harus membayar kita. Nah, kita kan kasihan. Maka kita pakai yang pertama, tidak usah diterima, ya, kembalikan saja. Nah, kalau yang kedua, kalau orang itu mampu, dia punya harta, kemudian dia ingin, ya paling tidak memberikan imbalan kepada kita, ya silahkan. Yang ketiga, untuk yang pendidikan formal yang memang perlu ditetapkan SPP, biaya pendidikan dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi. Para ulama yang melarangnya berdalil dari hadis Ubadah bin Samit bahwa ia mengajarkan Al-Quran pada seorang laki-laki ahlus sufah. Kemudian orang tersebut menghadiahinya busur. Maka bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu suka dikalungi dengan kalung dari api, maka terimalah. Ini adalah hadis masyhur dari riwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari asar para salaf. Oke. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh menerima upah dari mengajar ngaji atau dari membaca Al-Quran. Berdasarkan riwayat ini, jadi ada seorang mengajari ahlus sufah. Ahlus sufah di masa Rasulullah itu orang-orang miskin, orang-orang yang tinggalnya di masjid. Jadi secara finansial mereka tidak memiliki harta yang banyak. Nah, di sinilah Rasulullah SAW. Nah, orang ini ketika diajar Al-Quran, dia menghadiahi kepada pengajarnya itu busur. Sehingga ketika mau diambil, Rasulullah mengatakan, kalau kamu senang dikalungkan dengan kalung dari api neraka, ambillah. Nah, kita lihat di sini kan, ini Rasulullah sampaikan kepada orang yang miskin tadi. Jadi yang diajar itu miskin. Mungkin dia itu dengan ngasih busur, dia tidak punya busur lagi kan, sehingga dia tidak bisa mungkin berburu dan lain sebagainya. Nah, artinya nggak ada harta lagi yang dia miliki, sehingga Rasulullah melarang. Nah, tetapi kalau orangnya itu tadi dia punya harta, dia kaya, tidak masalah, gitu ya. Jadi konteks pelarangannya ini sebenarnya tadi karena posisi keadaan orang yang diajar itu keadaannya orang yang miskin. Oke, ini alasan atau dalil dari pendapat yang pertama. Ya, kita lanjutkan. Ulama yang membolehkannya memberikan dua jawaban berkaitan hadis Ubadah. Pertama, ada yang diperbincangkan pada sanadnya. Kedua, bahwasanya Ubadah mengajarinya dengan sukarela sehingga ia tidak berhak menerima sesuatu pun yang diberikan kepadanya sebagai kompensasi. Ia juga tidak boleh mengambilnya karena menyelisihi perjanjian sebelum proses mengajar berkenaan dengan upah. Wallahu a'lam. Nah, di sini Imam Nawawi mencoba untuk menjawab ya bahwasanya pelarangan artinya makna dari hadis yang seakan-akan tidak membolehkan mengambil upah dari pengajaran Al-Quran tadi itu. Yang pertama, sanadnya dari hadis ini ada masalah gitu. Hadis ini tidak kuat. Yang kedua, kalau semuanya dianggap kuat pun, maksudnya tidak boleh di sini adalah karena Ubadah itu tidak membuat persyaratan gitu. Sehingga kalau tidak membuat persyaratan, di awalnya dia sukarela, oke lah, aku ngajar ikhlas saja, tidak mau dapat apa-apa. Nah, ketika dia sudah menetapkan tidak mau dapat apa-apa, maka ketika dikasih, hendaklah tidak menerima. Tapi saya menambahkan tadi yang ketiga ya, bahwasanya di sini kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan melarang mengambil itu tadi, karena posisi orang yang diajarkan tadi itu ashabus suffah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang ketika zaman Rasulullah itu hidupnya memang di masjid, ya, bukan orang yang berpenghasilan besar atau bahkan dia punya kekayaan banyak. Oke. Nah, di sini ada satu kisah nih yang perlu saya sampaikan. Di sini
dikisahkan dari Umar bin Abdul Aziz, salah satu pemimpin umat Islam, radhiyallahu anhu ta'ala, ba'atha Yazid bin Malik ad-Dimashqi wal Harith ibnu Yamjud al-Ash'ari yufqihanin nasa fil badiyah wa ukhra wa ajra alaihi rizqan. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini pemimpinnya, dia raja, sultan, khalifah ketika itu. Dia mengirim 2 orang untuk mengajarkan Al-Quran di kampung-kampung. Yang pertama namanya Yazid, yang kedua namanya Harith. Jadi 2 orang ini diutus ke kampung untuk mengajarkan Al-Quran. Fa amma Yazid faqabil. Dengan mengajarkan Al-Quran itu, khalifah ini memberikan upah. Jadi semuanya Kiki sama Akbar, ya, saya kirim kamu berdua ke kampung untuk ngajari Quran, kan? Dua-dua dari kalian saya kasih gaji. Jadi sebulan saya kasih 5 juta, saya kasih 5 juta. Yazid menerima, ya. Jadi Kiki menerima gaji dari saya diambil, ya, karena hak dia, kan? Saya kasih dengan baik. Nah, wal Haritsu fa'aba an yaqbal. Akbar ini enggak mau menerima. Qala, dia mengatakan, ma kuntu li akhudha an ilmin 'allamani Allahu ajran. Kata Akbar, kata Haris tadi, ya, dia mengatakan, aku tidak mau menerima ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, ya. Dari ilmu yang Allah berikan kepadaku itu, aku tidak mau menerima gaji atau upah. Artinya ada 2 orang ini yang beda, kan? Ini Kiki ngambil upah yang saya kasihkan, Akbar tidak ngambil upah yang saya kasihkan. Kira-kira ada yang benar, ada yang salah, tak? Atau dua-duanya benar? Menurut kalian enaknya apa? Enaknya tidak diambil gajinya atau diambil gajinya? Kamu Bar, kamu ngajar ngaji, saya kasih 5 juta, mau tak? Tidak mau? Kamu mau tak? Mau, kan? Nah, kira-kira ini ada yang salah, ada yang benar, atau dua-duanya benar, atau dua-duanya salah? Nah, akhirnya 2 orang ini, ya, Yazid sama Harith ini, ya, datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Fakutiba ila Umar bin Abdul Aziz dzalika fakataba Umaru qailan. Dikisahkan kepada Umar bahwasanya Harith ini enggak mau ngambil, tetapi yang Yazid ngambil. Umar mengatakan, inna la na'lamu bima sana'a Yazid ba'san. Kami tidak melihat ada masalah dari apa yang dilakukan oleh Yazid. Artinya Yazid mengambil upah ada masalah bagi kami, karena itu memang hak dia untuk mendapatkan upah imbalan dari kebaikan yang dia berikan. Wa aktsarallahu fina mithlal Harith, dan semoga Allah memperbanyak di antara kita orang yang seperti Harith. Artinya dua-duanya ini tidak ada yang salah, kata Umar, kan? Kalau ngambil upah silahkan, tidak ada masalah, karena memang sudah disediakan dan itu imbalan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau seumpamanya Akbar nggak ngambil, ya tidak masalah, ya. Semoga banyak orang seperti Akbar, artinya orang yang ikhlas mengajar, sehingga dengan keikhlasan itu, ya mudah-mudahan, kan, semakin banyak orang yang bisa mengaji tanpa harus mengeluarkan bayaran atau biaya dan lain sebagainya. Ala kulli hal, dari kisah ini maka bisa kita simpulkan bahwasanya mengambil upah atau tidak mengambil upah itu boleh saja dalam mengajar Al-Quran. Yang pertama, kalau tidak mengharapkan, artinya dengan ini kemudian kita harus mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak memberatkan orang yang kita ajar. Yang ketiga, tidak membuat kita ini jadi tidak ikhlas mengajar, karena keinginan kita untuk dunia itu lagi. Padahal ini ilmu Allah yang diberikan kepada kita secara gratis, kan? Artinya Allah memberikan kita pengajaran Al-Quran, memberikan kita kemampuan ngaji atau menghafal Al-Quran dengan baik. Ini kan nikmat Allah. Nah, kita bagikan dengan percuma, kita bagikan dengan sukarela, dengan gratis. Ya. Tapi kalau mengambil tidak masalah kalau ada yang ngasih tanpa membebankan atau memberatkan orang yang kita ajarkan itu. Ya. Nah, maka nasihat saya, kalau kalian mau ngajar, dilihat dulu orangnya. Kalau orangnya mampu, silahkan. Kalau orangnya tidak mampu, maka tidak perlu dipaksa untuk membayar. Oke. Membiasakan diri membaca. Ya, di antara sifat lain yang harus dimiliki oleh penghafal Al-Quran, membiasakan diri untuk membaca. Jadi bukan membaca sekali 2 kali, tapi harus dibiasakan, sering-sering maksudnya. Ya, jangan sampai Al-Quran itu lepas dari diri kita. Ya. Hendaknya ia membiasakan dan memperbanyak membaca Al-Quran.
Para salaf radhiyallahu an mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam menghatamkan Al-Quran. Ya, di sini ada kisah-kisah ulama salaf, ulama-ulama zaman dulu. Jadi 3 abad pertama dalam Islam itu bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran. Nah, kita akan baca sama-sama. Ya, lanjutkan. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari beberapa salaf bahwasanya mereka dahulu menghatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali. Ya, yang lainnya sebulan sekali. Oke, stop. Ada yang 2 bulan sekali ya. Artinya berarti setiap hari setengah juz. Setengah juz. Antum setiap hari berapa? 1 halaman? Belum tentu. Jadi setahun tidak hatam-hatam. Nah, ini banyak di antara ulama salaf dulu yang 2 bulan sekali. Oke, ada yang sebulan sekali. Kita lanjut. Ada yang 10 hari sekali. Ya, 10 hari sekali. Berarti sehari berapa juz? Sehari. Al-Quran ada berapa juz, Akbar? 30. Juz. Kalau dalam 10 hari hatam sekali, berarti sehari berapa juz? 3 juz. 3 juz. Ya, oke, lanjut. 8 hari sekali. Nah, ada yang 8 hari sekali. Masya Allah. Mayoritas 7 hari sekali. Ya, kebanyakan 7 hari sekali. Setiap pekan sekali. Sepekan sekali. 1 pekan sekali. Ya, mereka menghatamkan Al-Quran. Kemudian, ada pula yang menghatamkan setiap 6 hari sekali, oke. 5 hari sekali, Ya, 4 hari sekali, oke. 3 hari sekali. Ya. Tetapi ada juga yang menghatamkan 2 hari sekali. 2 hari sekali. Berarti 1 hari berapa? 15 juz. 15 juz. Oke, lanjut. Banyak di antara mereka yang menghatamkan sekali dalam setiap malamnya. Nah, kemudian Ada yang sehari semalam 2 kali, 3 kali. sehari semalam 2 kali, berarti sehari sekali, semalam sekali. Artinya dalam sehari itu dia 2 kali. Oke. 3 kali. Ada juga yang 8 kali. 4 kali di waktu malam dan 4 kali pada siang harinya. Nah, 8 kali khatam dalam sehari. 4 kali untuk siang, 4 kali untuk malam. Nah, hebatnya seperti itu ulama-ulama kita dulu. Makanya kalau ada orang sekarang itu berani menyalahkan ulama-ulama dulu, ya seakan-akan ulama dulu itu sama kayak dia sekarang. Ya, coba dilihat berapa kali yang membaca Al-Quran dalam sehari. Ada orang yang baru belajar 1-2 ayat, dia kemudian berani menyalahkan ulama-ulama yang hebat zaman dulu. Ngajinya saja belum benar. Ini ulama-ulama kita dulu ngaji dalam sehari 8 kali khatam. Itu bisa disalahkan oleh orang-orang yang sekarang baru belajar agama. Ya. Di antara yang menghatamkan sekali dalam waktu sehari semalam adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Syafi'i dan lainnya. Ya. Yang menghatamkan 3 kali Salim bin Id radhiyallahu an, hakim Mesir pada masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu an. Nah, tadi kan disebutkan kan, jadi ada yang khatam 2 bulan sekali, sebulan sekali dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan nama-namanya nih. Di antara yang khatam semalam sekali. Ya, semalam sekali, fil laili wal yaumi Utsman. Ada Utsman, ya, ulama-ulama kita lah. Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Syafi'i dan yang lain-lain. Yang khatam 3 kali dalam sehari itu ada. Ya, oke, kita lanjutkan. Abu Bakar bin Abu Daud meriwayatkan bahwa ia menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap malamnya. Adapun Abu Umar Al-Kindi menyebutkan dalam kitabnya Qudatu Misrah bahwa ia menghatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali dalam 1 malam. 4 kali semalam. Oke, lanjut. Seseorang syekh yang soleh, Imam Abu Abnirrahman As-Sulami radhiyallahu an berkata, saya dengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi berkata, Ibnul Qatib radhiyallahu an menghatamkan Al-Quran 4 kali pada waktu siang dan 4 kali pada waktu malam. Ya. Setahu kami inilah khataman yang paling banyak dalam waktu sehari semalam. Ya, jadi ada yang 8 kali itu. Ibnul Qatib radhiyallahu anhu, dia khatam 8 kali sehari, 4 di siang hari dan 4 di malam hari. As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Duraki meriwayatkan dengan sanadnya dari Mansur bin Zadzan dari beberapa tabi'in radhiyallahu an bahwa ia menghatamkan Al-Quran sekali pada waktu antara zuhur dan asar, sekali pada waktu antara maghrib dan isya atau pada hari biasa, dan 2 khataman lebih beberapa juz jika bulan Ramadan.
Dahulu mereka para salaf pada bulan Ramadan biasa mengakhirkan sholat isya hingga lewat seperempat malam. Ya, jadi maksudnya dia bisa hatam antara maghrib dengan isya. Masa maghrib setengah jam? Maghrib sama isya berapa menit? Cuma setengah jam paling, 45 menit. Kok bisa hatam sekali? Nah, ulama kita dahulu itu isyanya suka dibelakangkan. Jadi sholat isyanya itu malam, sehingga punya waktu banyak, itu kan? Sehingga bisa dia sekali hatam dalam waktu antara maghrib dengan isya. Bukan isya seperti kita sekarang. Boleh tak mengakhirkan isya? Boleh. Ya. Waktu isya itu ada dua yang utama. Pertama di awal waktunya, yang kedua di akhir waktunya. Ya, kalau sholat-sholat yang lain diutamakan di awal waktunya, gitu. Nah, jadi supaya kita tidak kaget gitu. Masa bisa Ustaz, antara maghrib dengan isya sekali hatam? Nah, maksudnya itu ya. Jadi isyanya itu diundur sampai pertengahan malam. Oke. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dengan sanad sahih bahwa dahulu Mujahid menghatamkan Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan pada waktu antara maghrib dan isya. Ya. Kemudian Mansur berkata, dahulu Ali Al-Azzi menghatamkan Al-Quran pada waktu antara maghrib dan isya setiap malam Ramadan. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata, ayahku melakukan ihtiba dan beliau tidak melepaskan selendangnya hingga menghatamkan Al-Quran. Adapun untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat tidak terhitung yang melakukannya. Di antaranya Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari dan Sa'id bin Jubair yang menghatamkannya pada satu rakaat di Ka'bah. Ya, satu rakaat. Jadi berdirinya berapa jam? Antum qul huwallahu ahad aja udah agak panjang kayaknya. Yang lebih dikit Inna a'tainakal kautsar kan. Nah, ini banyak ulama kita itu yang menghatamkan Al-Quran satu rakaat. Berarti panjang memang sholat mereka, ya kan? Satu rakaat sekali hatam berjam-jam. Ya, memang bacanya agak cepat karena mereka sudah hafal betul-betul, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Banyak juga yang menghatamkan satu bahkan sekali. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'bat radhiyallahu an. Ya. Ubay bin Ka'bat radhiyallahu an. Banyak juga dari kalangan tabi'in seperti Abdurrahman bin Yazid Al-Qamah dan Ibrahim rahimahullah. Ya. Ya. Intinya hal tersebut berbeda-beda perorangannya. Ada yang jernih pikirannya hingga dalam waktu singkat dapat memahami apa yang dia baca, dan ada juga yang sibuk menyampaikan ilmu atau lainnya yang ada kaitannya dengan kepentingan agama dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Maka sebisa mungkin ia menghatamkan Al-Quran tanpa melalaikan tugasnya. Ya. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk menghatamkannya, hendaklah ia membaca semampunya tanpa melalaikannya ataupun membaca dengan terburu-buru. Oke. Nah, di sini tergantung kondisi kita masing-masing. Karena ulama berbeda-beda kan, ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, ada yang sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan, sekali dalam 2 bulan. Karena mereka berbeda-beda. Ya, ada yang agak sibuk, ada yang mungkin lebih lebih longgar waktunya. Ada yang mungkin lebih mengutamakan ada kegiatan yang lain dan lain sebagainya. Kita juga bisa begitu. Tetapi ketika di Ramadan, kita sudah dekat Ramadan, maka kita genjot, kita tekan, kita maksimalkan. Jangan sampai di Ramadan sama dengan di luar Ramadan. Ulama-ulama kita ketika Ramadan, Imam Syafi'i Ramadan 2 kali dalam sehari, ya kan? Walaupun di luar Ramadan ya bisa jadi tidak sampai segitu, ya kan? Dan tadi disebutkan sampai 8 kali dalam sehari semalam. Oke, kita lanjut. Mayoritas salaf memakruhkan khataman dalam waktu satu hari satu malam. Ya. Dalam hal ini terdapat hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari tidak akan paham apa yang ia baca. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan lainnya. Ya. Oke. Ya, gitu. Tirmizi kenapa? Tirmizi menilai hadis ini berderajat hasan sahih. Wallahu alam. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwasanya sebagian ulama memakruhkan. Memakruhkan itu artinya tidak menganjurkan untuk membaca Al-Quran hatam dalam sehari. Tetapi walaupun tidak dianjurkan, tapi kalau ada orang yang mampu silahkan. Dan ulama-ulama salaf tadi kan dia mampu. Cuma ditakutkan apa? Ketika
membaca Al-Qur'annya itu terlalu cepat, jadi nggak dipahami. Ya, gitu ya. Bisa jadi terlepas nanti panjang pendeknya tajwidnya, ya. Kemudian jadi berubah makhrajnya dan lain sebagainya. Maka pelan saja, ya khatamnya bisa dalam seminggu atau 2 minggu atau sebulan. Tapi kalau dia mampu, ya silahkan, gitu kan? Mampu sehari semalam khatam, bahkan 2 kali boleh. Ya. Kemudian kalau seumpamanya dia juga tidak continue, artinya tidak terus menerus, boleh juga. Artinya, oke lah, dalam setahun sekali paling enggak aku pernah khatam sehari, ya gitu ya, atau 6 bulan sekali. Ya. Coba menghafal Quran, coba murojaah hafalan Quran itu dengan cara sehari sekali khatam. Jadi nggak berterusan. Kalau nggak berterusan maka tidak masalah, sehari sekali sekala begitu. Ya. Tapi kalau setiap hari maka dia jadi terlalu menyibukkan diri dengan Al-Quran sehingga nanti takutnya aktivitas lain itu terbengkalai atau tertinggalkan. Oke, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita sampai di sini saja. Silakan kalau ada pertanyaan, Kiki maupun Akbar. Kiki. Ya Ustadz, saya ingin bertanya, bolehkah kita membaca Al-Quran ketika kita tidak berwudu? Dan bagaimanakah hukumnya kita membaca Al-Quran dengan mushaf? Apakah kita berwudu atau tidak? Mushaf HP. Mushaf HP ya. Ya. Yang pertama tentang masalah tidak memiliki wudu. Kalau membaca tanpa memiliki wudu, maka ada 2 keadaan. Yang pertama, dalam keadaan hadas besar atau hadas kecil. Artinya dalam keadaan tidak suci kan. Kalau dalam keadaan dia hadas besar, maka antum tidak boleh baca Quran. Ya, habis mimpi basah atau haid dan lain sebagainya, tidak boleh baca Quran ketika hadas besar. Tapi kalau dia hadas kecil, nah biasa orang ketut atau buang air kecil kan, belum sempat wudu, untuk baca Quran saja tidak masalah. Tapi tidak memegang mushaf. Ya. Kalau baca biasa ya. Jadi kalau dia junub atau hadas besar tidak boleh baca Quran, apalagi menyentuh. Tapi kalau dia hadas kecil, dia boleh baca Quran tapi tidak menyentuh. Kalau untuk menyentuh usahakan tidak ketika kita dalam keadaan tidak suci. Nah, bagaimana dengan mushaf HP? HP ini bukan mushaf. Sehingga kalau kita dalam keadaan tidak suci pun untuk memegang HP ya, mushaf dari HP boleh. Tapi usahakan tidak menyentuh tengahnya kalau saya. Ya, ini cuma anjuran dari saya saja untuk ya sentuh HP-nya kan. Ya, baca silakan. Tapi kalau antum hadas besar kan tidak boleh baca. Ya. Kalau tidak boleh baca ngapain nyentuh kan gitu kan. Tapi kalau hadas kecil tidak masalah. Jadi antum belum wudu megang dari HP itu kemudian antum baca ya silakan. Seperti membaca dari hafalan. Gitu. Itu mungkin untuk pertanyaan dari Kiki. Silakan. Kalau ada Akbar. Ya. Ustaz, saya mau bertanya, boleh nggak ketika kita sholat kita membawa mushaf? Ketika sholat ya. Artinya ada sebagian kebiasaan memang, terutama ketika Ramadan itu imam-imam ketika sholat dia baca pakai mushaf ya, bukan mushaf kecil. Dalam sebagian mazhab, terutama mazhab Syafi'i, setahu saya itu untuk sholat wajib tidak dianjurkan. Ketika sholat wajib ya. Artinya kalau sholat wajib, ya antum baca yang sesuai dengan yang antum hafal saja. Kalau hafalnya qul huwallahu ahad, bacalah qul huwallahu ahad. Tidak perlu memaksakan harus membaca yang panjang kemudian membuka mushaf. Tapi sebagian mazhab lain, Abu Hanifah membolehkan itu ya, di sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah kan tarawih kan sunnah. Kalau isya'nya wajib, kalau sholat sunnah, sholat tarawih sunnah. Sehingga kebanyakan yang terjadi itu memang sholat tarawihnya dia buka. Kalau sholat isya'nya dia enggak. Dia pakai apa yang dia hafal. Nah, kalau sholat, sholat sunnahnya, maka dia membuka mushaf itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seumpamanya sholat wajib, ya usahakan tidak. Kita baca saja apa yang kita hafal. Tapi kalau sholat sunnah, maka kalau antum mau buka, ya silakan. Kalau tidak buka juga silakan. Yang penting diperhatikan gerakannya. Jangan sampai melakukan gerakan besar atau 3 kali berturut-turut gerakan yang kecil, sehingga nanti bisa jadi membatalkan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin kita cukupkan ya. Ya, silakan ditutup.
Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita dengarkan pembahasan kitab At-Tibyan dari narasumber kita Ustaz Jauhar Ridul Marzuk LCMA. Semoga pembahasan kita pada kesempatan ini memiliki manfaat dan menambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan mewakili teman saya dan Ustaz Jauhar yang demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Yo. Rekamannya ya? Kalau hukum untuk tujuh hurufnya itu wajib ya, Ustaz? Wajib kalau mampu. Kalau mampu ya. Kalau tidak mampu ya harus belajar. Jadi kalau tidak mampu maka wajibnya itu belajar. Kalau mampu wajib melakukan.